Setelah hajat itu terkabul, yang kedua kali saya punya pinjaman di Mandiri 160 juta ya Pak. Iya. 160 juta. Alhamdulillah Jumat hari Senin sudah terkabulkan, sertifikat diantar ke rumah sama kepalanya. 4 hari. Cuma 4 hari. Saya waktu itu Pak Haji, alhamdulillah waktu 4 hari sudah kembali Pak Haji itu. Makanya jangan ragu-ragu ke sini. Ilmunya luar biasa. Terus lagi nih Pak, kemarin bulan kemarin ya Pak Firya, saya ke sini lagi. Nggak ada 12 jam, saya pulang, kabul lagi Pak. Itu masuk rekening 25 juta. Nah, nggak ada 12 jam. Nah, makanya saya ke sini lagi pengen ada hajat lagi yang luar biasa lagi. Mudah-mudahan nggak lama. Yakin nggak lama, pasti nggak lama. Nah, itu makanya mari Pak, Bu, kalau yang punya kesulitan apapun, Pak Haji punya jawabannya. Nama saya Suparti dari Temanggung. Utang saya banyak. Sekarang lunas. Saya melakukan ini di AY baru 1 minggu, terus langsung itu dapat. Tepuk tangan Anda. Ini Pak Haji, saya itu kan mengenal RDA dari TikTok ya setahun yang lalu, dari Oktober tanggal Ini datang yang pertama, kedua, ketiga. 10 kali. Ini Ya. yang ke-10 kali. Iya. Oh ya. Tapi ketemu Pak Haji itu baru mungkin 3 kali Pak Haji, apa 4 kali dari Oktober itu sampai Februari belum. Pak Haji kan lagi itu nggak hadir. Maret baru ketemu tapi penuh terus itu sampai kemarin baru ketemu tuh. Ya, gini Pak Haji testimoninya. Saya kan seorang pedagang Pak Haji. Yang dijual? Yang dijual pakaian anak dan pakaian dalam dewasa. Jualnya di mana? Di Pasar Cisalak. Cisalak. Depok ya, Cimanggis. Sepanjang sejarah saya berdagang, saya tuh pokoknya dahsyat banget lah ilmu RDA ya Pak Haji. Orang tuh selalu nawar, ribet komentar nawar ini itu kayaknya dulu gitu ya. Sekarang tuh enggak Pak Haji. Begitu kita bilang iya, enggak nawar enggak apa. Banyak praktekin ilmu RDA apa? Bisa takluk pembelinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, saya Teis dari Cimanggis mau testimoni. Ya. Sebelum testimoni saya mau pantun dulu, boleh Ya. Pak Haji? Boleh. Bapak-bapak coba siap-siap pingsan nih mau pantun. Terima kasih, beli sekoteng. Makan salad, jangan sambil minum susu. Untuk Pak Haji Dwi yang ganteng, semoga sehat, bahagia selalu. Tepuk tangan Anda. Ini Pak Haji, saya itu kan mengenal RDA dari TikTok ya setahun yang lalu, dari Oktober tanggal Ini datang yang pertama, kedua, ketiga. 10 kali. Ini Ya. yang ke-10 kali. Iya. Oh ya. Tapi ketemu Pak Haji itu baru mungkin 3 kali Pak Haji, apa 4 kali dari Oktober itu sampai Februari belum. Pak Haji kan lagi itu nggak hadir. Maret baru ketemu tapi penuh terus itu sampai kemarin baru ketemu tuh. Ya, gini Pak Haji testimoninya. Saya kan seorang pedagang Pak Haji. Yang dijual? Yang dijual pakaian anak dan pakaian dalam dewasa. Jualnya di mana? Di Pasar Cisalak. Cisalak. Depok ya, Cimanggis. Sepanjang sejarah saya berdagang, saya tuh pokoknya dahsyat banget lah ilmu RDA ya Pak Haji. Orang tuh selalu nawar, ribet komentar nawar ini itu kayaknya dulu gitu ya. Sekarang tuh enggak Pak Haji. Begitu kita bilang iya, enggak nawar enggak apa. Banyak praktekin ilmu RDA apa? Bisa takluk pembelinya. Itu yang kata Pak Haji kan kita pertama yang ritual yang sholat malam itu kan bangun biasa itu ya tahajud, baca Al-Quran. Nah kalau yang ilmu kearifan lokalnya saya cawik-cawik itu. Terus yang kalau kita mau buka usaha kita baca gini, Alhamdulillah atas ridho Allah Subhanahu Wa Taala serta karomah doa anak yatim RDA kandang mimpi Pak Haji Dwi Susanto. Saya jualan hari ini laris laku, nggak ada yang nawar, nggak ada yang komen, nggak ada yang milih, dibayar kontan, untung bersih 10 juta. Barang habis duit kumpul, terus saya sifat-sifat pakai CD gitu Pak Haji. Nah begitu karena belum sampai itu pembeli udah datang tuh nanya. Wow, tepuk tangan Iya. dong. Ini berapa nih kalau 35, 3 cepet ya udah nggak ada nawar. Nggak ada yang nawar. Nggak ada. Berarti ucapan adalah doa. Iya. Iya. Nggak ada zaman dulu tuh Pak Haji namanya beli BH tuh sampai selusin, beli celana. BH selusin? Iya, sekarang mah banyak. Makanya gimana BH solusinya? Katanya buat bagi-bagi tetangga Hah? Pak Haji. Enggak. Satu. Oh, enggak langsung 12. Ya. Kalau untuk pakai sendiri paling banyak 4. Beli BH 4, 40, 100, 160 gitu ya. Terus kalau misalkan yang 15.000 beli selusin, katanya itu banyak amat buat bagi-bagi tetangga gitu kata Pak Haji. CD juga gitu, baju anak juga gitu, baju kaki 3. Dalam. Iya. Beli lebih dari 1. Selusin 6, 4. Selusin. Iya. Laki apa perempuan tuh?
Yang bapak-bapak kan 1 cup 3 ya, satu kalau bapak, kalau ibu-ibu yang banyak borong Pak Haji. Oh iya, Ya. pantesan wajah yang dalam semua tuh. Iya. Terus pada suatu hari gini, saya kan jadi kalau saya datang tuh kan kucing pada nyamperin tuh Pak Haji. Kucing? Iya. Saya kan mau udah laris apa belum, saya selalu beliin makanan kucing gitu ya. Tuh kucing saya kasih nama, si Robi tuh. Bi, kata saya hari ini doain ya, aminin nih doa ibu, penglaris ibu 500.000 ya, kata saya gitu. Aminin lu. Nggak lama datang pembeli borong Pak Haji 480.000. Wow, alhamdulillah. Iya. Jadi tuh kucing cuma satu awalnya, lama-lama tuh jadi banyak. Saya kasih makan tuh jadi nyamperin, ada yang Berarti nggak hamil. salah ya ilmu RDAI, ngasih Iya. makan kucing, Iya, itu ngasih namanya. makan semut, Iya. ngasih makan burung. Iya. Ya. Nah, terus Pak Haji pas tanggal 30 Oktober itu kan saya langsung praktekin awal Oktober yang pertengahan Ya. dagang saya lancar tuh. Ya. Akhir Oktober tanggal 30 anak saya kan mau ngelamar pekerjaan ya. Anak saya kan lulusan teknik. Sementara dia ngelamar ke marketing lah. Kata saya kok nggak nyambung ya dari teknik ke marketing. Tapi alhamdulillah Pak Haji saya yakin ya Allah pasti lulus itu. Dia berangkat ke perusahaan ke kantor ngelamar di tes saya ke sini. Nah, tapi sebelumnya saya itu dulu tuh Pak Haji saya camahin dulu. Terus saya ke sini ijab ya. Alhamdulillah 2 hari kemudian lulus Pak Haji diterima kerja. Wah, tepuk tangan dong, kasih semangat. Terus 2 bulan dari itu dikasih motor besar dari kantor, inventaris. 3 bulan kemudian dapat bonus 1,5 juta, terus dapat lagi 1,5 juta. Terakhir kemarin lulus presentasi dapat hadiah itu TV LED 43 inch. 43 Iya, in. terus Lumayan mau ya harga di- 3 jutaan, 4 jutaan ya. Mau diangkat juga jadi karyawan tetap PT Erlangga tahun ini. Ya, sekarang ada pertanyaan nggak? Ada Pak Haji yang ketiga, alhamdulillah anak saya ini udah bebas dari slot Pak Haji lagi online. Alhamdulillah terima kasih Pak Haji yang saya disolder lagi. Oh, jadi anaknya tadinya hobinya main judi online. Iya. Sekarang udah enggak. Praktekin ilmu RDAI apa tuh anaknya nggak main judi Colek Pak Haji online? itu. Saya kan habis Gimana? sholat Praktekin malam ilmu itu RDAI kan kita apa? doain ya, yang colek itu Pak Haji. Gimana coba? Ibu praktekinnya gimana coba? Perhatiin Bu, nanti dipraktekin ke anaknya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bapak perhatiin, Pak, cara Atas nyoleknya, ridho Pak. Allah Subhanahu wa taala. Bapak perhatiin cara nyoleknya. RDAI kandang baby Pak Haji Dwi Sutanto. Hamba yang nama ini bin ya, Lihatin Pak, nyoleknya Pak. Nah. Letaknya mesti tahu Pak. tidak main Bagian yang game mana yang online dicolek? lagi. Bebas slot, bebas pinjol, bebas semua yang hal-hal negatif jauhkan dari anak saya. Kembalikan anak saya semula, anak yang soleh, anak yang rajin ibadah 9 kali. Udah saya colekin lagi tidur. Alhamdulillah Pak Haji, sekarang anak saya udah bebas, sekarang HP nggak ada yang dirahasiakan, diliatin, sekarang semuanya udah mau sholat lagi, sopan lagi. Tadinya marah-marah Pak Haji. Kalau ditogorkan sih apa sekarang enggak Pak Haji, ramah Ini lagi. bapak-bapak cepetan juga lagi marah-marah Bu. Bisa nggak dicolekin Bu? Itu Pak Haji pertanyaan gini, pada kapan tuh kan ada apa? Saya sempat turun juga tuh, saya bingung nih buat bayar cicilan bank dulu apa karyawan saya dulu. Saya udah bismillah buat karyawan aja dulu gitu ya. Pasti ada jalan Allah kata saya buat bayar bank mah gitu. Tiba-tiba orang bank ini apa kasih itu di WhatsApp, saya udah kaget tuh. Bu tolong bayar sisa cicilannya 100.000. Lah saya udah seneng, alhamdulillah nih Pak Haji kalau gitu ya udah masuk 2.200.000 gitu. Ternyata kemarin ke toko Pak Haji mampir, kata dia gini, Bu gimana ini udah lunas belum? Kayaknya udah, kan saya punya blokiran nih November sama Desember berarti udah lunas. Ah masa coba saya cek lagi. Lah ini mah udah nggak ada di blokirannya, udah habis. Lah berarti yang itu dari blokiran Pak Haji. Jadi pertanyaannya saya minta kalau yang hajat yang lain kan udah ya. Terus iya yang masalah sama suami juga alhamdulillah saya lebih legowo, lebih nerima sekarang jadi nggak kepancing jengkel lagi kan suami itu sakit stroke ya Pak Haji. Kalau kita tegur kan suka baper, sensitif namanya orang sakit ya. Ngaca nggak suami? Alhamdulillah si Pak Haji kan udah dicentongin. Oh iya iya iya. Pak Haji suruh udah normal. Jadi sekarang pertanyaannya saya minta itu aja yang apa cara yang itu nyentongin uang itu Pak Haji manggil uang. Colek alat kelamin ibu, taruh di bibir ibu. Hari ini uang masuk 1 miliar, nanti masuk 1 miliar. 99 kali mau tidur, 99 kali bangun tidur. Oh, iya. Ya, Bapak apa pertanyaannya? Ya, Tepuk tangan semangat, dong. Pak Haji. Yo. Bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Saya Budi dari Gunung Putri. ya. Saya kebalikannya ibu itu, Pak. Apa? Kebalikannya ibu itu. Kebalikannya ibu itu. Ya, saya jualan dari rame sekarang sampai nggak ada yang beli, Pak. Jadi jualan rame sampai bangkrut. Ya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Kenapa bangkrut? Karena doa saya tiap malam biar bangkrut. Karena kalau nggak bangkrut nggak ke RDAI bos. Udah 3 kali, Pak. Iya, kalau bisa lebih bangkrut lagi. Enggak lah. Pertanyaan apa bos? Gimana supaya rame lagi, Pak? Kayak kebo gue bos. Kebo gue kalau gue ajak, ayo mandi. Sama kan lu bos. Gue pikir lo kebo gue. Nggak taunya tamu gue. Gampang lah bos. Lo praktekin kayak Pak Roni. Pak Roni kenapa hajatnya terkabul? Dia maksain bikin takjub Allah. Bangun jam 00, senyum, mandi Udah, Pak. pagi, terus bos sampai terkabul. Udah 5 bulan, Pak. Boleh, baca Qurannya 12 juz. Udah. Terus, nanti terkabul. Terus, bangkrut biarin. Pak Roni juga begitu kok dulu. Sekarang dia tajir melintir, bos. Bukan ada yang ngalangin, Pak, ya, Pak? Hah? Bukan ada yang ngalangin, bukan? Ada yang nyantet lo. Iya. Orang paling goblok nyantet lo. Ganteng enggak? Ganteng enggak? Bos, orang kalau nyantet lo orang paling goblok, bos. Rugi. Ganteng enggak? Kaya enggak? Tinggi enggak? Putih enggak?
pesek iya. Aduh buat. Enggak lah, enggak lah bos, enggak. Jadi gini Pak, kenapa usaha kita bangkrut? Kenapa kita sampai habis utangnya di mana-mana? Kenapa kita yang tadinya punya mobil nggak punya mobil? Kenapa kita yang tadinya punya motor nggak punya motor? Yang tadinya punya rumah nggak punya rumah jadi ngontrak? Kenapa? Nah, jawabannya cuma satu. Ingat-ingat, bapak dan ibu pernah nggak bangun kuburan? Nah, jadi nggak boleh. Bapak dan ibu kalau belum nikahin anak nggak boleh bangun kuburan. Kalau ibu bangun kuburannya orang tua ibu sendiri pun pasti habis terpuruk. Kan belum nikahin anak. Kedua, bangun kuburannya tanah, dibangun pakai itu batu nisan, nggak boleh kalau belum nikahin. Ya, kedua, renovasi rumah. Kita beli rumah, kita renovasi, nggak boleh kalau kita belum ngawinin, habis langsung. Atau bongkar atap rumah, jadi atapnya dibuka, ganti atap baru. Misalkan ini kan karena dimakan rayap nih kayunya, dibuka gentengnya, terus dibikin lagi, itu habis bos, nggak bakal sisa. Kalau lo lihat dapur tuh, dapur gue gentengnya nggak bakal gue buka bos. Genteng, lo lihat di dapur gue, itu kan tempat masaknya anak yatim, padahal atasnya kan ada atapnya, nggak gue bongkar bos, karena itu pesugihan bos, malaikat. Ya ditutup dulu, ditutup, baru diganti atapnya, nggak bisa langsung dibuka, terbang bos malaikatnya, pindah ke rumah orang lain. Kita tutup, udah habis. Ya betul. Itu adanya di privat bos, diajarin bos. Pak Haji, kenapa saya terpuruk habis? Punya motor, sekarang nggak punya. Punya mobil nggak punya, rumah nggak punya. Tadinya saya punya pabrik nggak punya, tadinya saya punya perusahaan nggak punya, malah yang ada minus. Lihat dulu satu-satu. Kalau begini kan nggak kelihatan, kan banyak. Kalau privat di mana? Tadi baru kejawab. Ibu pernah nggak bangun kuburan? Iya. Udah pernah nikahin anaknya belum? Nggak boleh. Ibu bangun rumah, renovasi, bongkar teres, bikin garasi, bikin kamar, nggak boleh bos, kan kita belum berkeluarga. Atau rumah kita diambrukin, atapnya dibuka, dibikin lagi, nggak boleh bos, habis bos, habis, bis. Yang tadi punya rumah dijual usahanya. Nah, tapi bisa gak Pak Haji manggil lagi? Bisa, kecil, ada ilmunya, gitu. Oke? Sampai ketemu lagi. Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nama saya Sultan Pak dari Cilegon, Banten. ya, Sedikit saya ingin testimoni dulu. ya, tepuk tangan dulu dong. Man, shoot man. Ya. Saya ulangi Pak Haji, saya sedikit ingin testimoni. Ya. Karena saya udah mengikuti berapa rangkaian. Salah satunya saya udah membaca Al-Quran 12 juz. Kedua saya udah mengikuti privat Pak Haji. Ya. Ikut privat yang di Natrabu apa di mana? McDonald Pak Haji. Oh, McDonald. Bulan puasa tuh. Oh, ya. Saya dapat centong sama uang bibit. Ya. Saya krok-krok, alhamdulillah dapat Pak Haji. Dapat? Dapat. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Dapat uang bibitnya 3 lembar. 2 Pak Haji. Oh, 2. Harusnya 3. Ya Pak Haji ngasihnya 2. Oh, iya. Ada yang Oh, di McDonald sedekah berapa? waktu itu saya sedekah 1 juta Pak Haji. 2. 1 Enggak, sedekah 10 juta. 1 juta. Oh, sedekah 1 juta. Oh, rombongan Mas Ferry. Bukan? Bukan. Oh. Saya kan nyumbang berangkat haji itu. Oh, berangkat umroh. Umroh, ya, Oh, Pak anak Haji. yatim. Anak yatim. Oh, iya. Tuh. Iya. Harusnya 3, Pak. Kalau 3 kayak Haji Marco bisa manggilnya ratusan miliar tiap hari, Pak. Amin. Tunai. Manjur. Terus Pertama saya krok dapat masuk 5 juta. 5 juta. Kedua dapat 20 juta. Ya. Makanya itu heran, kok ini ada uang masuk namanya nggak ada gitu. Ya. Bingung. Kedua saya Pak Haji, saya ngikuti ilmu Pak Haji. Saya ketua RT juga Pak Haji. Ya. Di kampung saya. Waktu itu ada masyarakat yang bersengketa terkait tanah. Kan itu ribut Pak Haji. Ya. Saya mengikuti ilmunya Pak Haji. Saya usap-usap Pak Haji. Ya. Salaman semua tamu saya yang mau sidang nih, nurut, manut, katut, tunduk sama saya Pak Haji. Alhamdulillah Pak Haji, ya kelar waktu itu juga. Tepuk tangan dong. Wow. Alhamdulillah. Luar biasa Pak Haji. Itulah testimoni Pak Haji. Kedua saya ingin menanyakan ini. Saya ini di provinsi proyek Pak Haji, pemborong Pak Haji. Gimana caranya biar orderan banyak Pak Haji? Gampang bos, dipanggil bos. Remes tangan kiri bapak, tulis di kertas, taruh di meja. Orderan datang, Bapak colek alat kelamin bapak. Orderan datang.
Yang kalau privat diajarin Pak, kertas yang kiri taruh di alat kelamin, kertas yang satu lagi taruh di sebelah tidur, yang satu disimpan di alat kelamin, satu lagi dicolek. Nah itu dipraktekin Pak, hampir 100% Pak, banyak yang terkabul. Bikin kertasnya dua Pak Haji ya. Ya. Kedua Pak Haji ingin mewakili istri saya, ada tuh. Gimana caranya biar dagangannya laris gitu Pak Haji? Dagangnya apa? Dagang sayuran pakai motor tuh Pak Haji. Oh gampang. Motornya tiap hari dicuci pakai celana dalam bekas pakai. Kedua, sayurannya disiramin atau dikepretin pakai cebokan alat kelamin. Jorok enggak lah. Nanti kan sayurannya kalau orang beli juga dicuci juga kan. Oh iya. Cebok, kepretin. Laris. Sama motornya, sama penjualnya laris. Itu yang dipakainya yang berapa hari tuh Pak Haji? Karena dalamnya itu. Yang udah 1000 hari. Oh. Sehari manjur Pak, sehari. Oh iya Pak Haji. Sehari aja. Sehari. Cebok, siramin di sayurannya, siramin di motornya. Semua yang lihat motor ini kalau berjalan motor ini semua manggil. Jadi nanti bini lo nggak dagang cuma dipanggil sama orang. Sini. Oh ya Pak Haji ya. Bisa? Terima kasih informasi Pak Haji. Keduanya saya Pak Haji. Kedua, ingin istri kamu kalau dagang kalau bisa jangan pakai celana dalam. Oh gitu. Masuk angin nanti Pak Haji. Enggak, nanti dikasih suwiwingan. Dikasih periwitan alat kelamin lo. Jadi kalau jalan bunyi kayak suwiwingan burung merpati. Kalau saya ingin privat lagi Pak Haji. Hah? Ingin privat. Oh lapor aja dulu, kan ada adminnya tuh. Lapor. Hari ini kita ada 4 orang, lu tinggal lapor aja. Oh iya. Lapor. Ya siap. Ya mungkin begitu saja Pak Haji dari saya. Boleh. Praktekin ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Tukimin dari Jakarta Timur. Tukimin, tepuk tangan dong. Wow. Padahal tadi gue pesan nama YouTube tolong dikirim Tukiman. Kenapa yang dikirim Tukimin? Aduh, YouTube salah kirim orang ya. Mohon tanya Pak Haji, saya punya penyakit saraf kejepit, udah dioperasi 2 kali, sampai sekarang belum sampai sembuh. Bapak saraf kejepit, ya. Udah dioperasi 2 kali tapi belum sembuh. Nah sekarang pertanyaannya apa? Buat jalan masih susah, masih berat Pak Haji. Buat jalan? Iya. Misalkan jalan dari pintu sono ke sini, masih bisa dari sono ke sini, sakit? Bisa, tapi bisa Pak Haji, tapi kayak digantungin batu ya. Bapak kalau dari pintu sana, ujung pintu sampai sini, lari bisa gak? Nggak bisa Pak Haji, caranya nggak bisa. Nggak bisa? Nggak. Coba Bapak berdiri di pintu, di sini saya kasih duit. Kira-kira bisa lari gak? Udah jangan dipraktekin, jangan. Bapak yang sembuh, saya yang rugi. Jangan. Ini hanya tes doang. Kalau Bapak bilang, saya kalau lari dari sana sampai sini ada uangnya pancingannya, berarti Bapak sehat. Itu tinggal diganti aja penyakitnya, jangan saraf kejepit. Nama penyakitnya PKD, penyakit kurang duit. Tepuk tangan dulu dong. Dan mohon Pak Haji, mohon doanya anak saya supaya dapat kerjaan, dapat kerjaan. Anak, Iya. pengen Kerja Pak Haji. cari kerjaan. Iya. Kerjaan banyak banget Pak, tapi gajinya nggak ada. Kalau mau, di sini banyak kerjaan, terutama yang bagian-bagian sensitif. Mandiin ibu yatim. Enggak lah, gampang. Bapak punya istri gak? Punya Pak Haji. Nah, bisa gak istri Bapak remes alat kelaminnya, nanti dicolek ke kulit putranya atau putrinya yang belum kerja? Seperti anak saya juga dicolek. Lulus dokter. Terus dia bilang, bisa gak aku punya klinik? Bisa. Caranya? Minta remes, mama kamu colek. Mama nggak percaya, ya udah nanti papa yang remes. Nggak mau, emang bener. Nggak mau kamu jorok. Oke, tunggu lu tidur. Colek Pak, punya klinik, punya apotek K24, colek. Nah, putri Bapak juga begitu, putra Bapak. Bisa gak? Insya Allah Pak Haji. Ya, siapa yang menyolek Bapak atau istri Bapak? Saya sendiri Pak Haji. Nah, sekarang pertanyaannya, punya Bapak masih ngaceng apa enggak? Sementara ini kok sakit ini nggak bisa Pak Haji. Kenapa nggak ngaceng? Kenapa nggak ngaceng? Penyebabnya apa? Sakit karena di kakinya sakit Pak Haji, dengkulnya sakit semua Pak Haji, nggak bisa. Dengkulnya sakit Pak Haji. Dengkulnya? Iya. Pak, kalau usia di atas 50-an dengkulnya sakit itu lumrah, namanya
gejala pengapuran. Obatnya cuma satu, seperti teman saya sekolah namanya Mbak Lisna. Nah, Mbak Lisna ini dengkulnya juga begitu sakit, dokter harus operasi atau ganti bantalan. Saya bilang nggak usah Mbak Lisna, ambil sel dalamnya Mbak Lisna bekas pakai, gosok di dengkulnya. Alhamdulillah sekarang jalan normal, malah kemarin reuni joget, jalan-jalan. Nah, coba Bapak copot celana dalam Bapak, gosok di bagian kakinya yang sakit. Sekarang Bapak gosok sekarang, Insya Allah Pak Haji, besok Pak Haji. jangan sekarang, nanti satu ruangan masuk UGD. Nanti pulang dari sini. Soalnya ruangannya ini AC. Bapak baru buka celana aja udah wow. Kaca pada pecah semua. Oke? Oke Pak Haji, terima kasih. Siap. Tepuk tangan dong, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya? Mohon izin Pak Haji, saya mungkin nggak ada pertanyaan, cuman testimoni aja. Ya. Kemarin itu suami saya ya udah 2 tahun sakit batu ginjal. Mungkin ada yang terinspirasi ya dengan pengobatan ini. Dengan karomahnya wasilahnya dari RDAY, alhamdulillah sekarang yang divonis harus operasi, alhamdulillah Pak Haji sembuh. Diobatin dengan selangkangan gitu. Alhamdulillah dicolek-colek keluar batunya. Alhamdulillah. Dicolek? Iya. Ibu nyolek apa? Maju, gue mau lihat. Wow, tepuk tangan dong. Ya, kayak gimana sih? Wow. Udah jalannya goyang-goyang. Ya, udah memeknya begini aja. oblak. Coba praktekin ilmu RDAY. Suaminya sakit apa? Suami saya kan udah 2 tahun sakitnya batu ginjal ya, udah vonis harus operasi. Terus pernah dirawat juga 1 hari 2 malam ya di Bina Sehat. Terus katanya harus dioperasi Bu. Kata saya jangan Pak, harus dihancur dulu ini pakai obat. Nggak bisa ini Bu katanya gitu. Nah saya terus tahu ilmu RDAY ini ya, nonton dari YouTube. Ada colek-colek gitu. Pas dia mau tidur udah sholat asar. Kata saya jangan dulu tidur ya. Emang kenapa jangan main? Katanya ini saya lagi sakit katanya bilang gitu ya. Bukan mau main, pokoknya buka celana. Terus saya selangkangin gini ya. Buka celana saya dicolek gitu Pak. Gimana? Begini Pak. Terus di Bos, colek gimana? begini Pak dicolek gini. Terus diginiin ya. 3 kali ya. Ya. Alhamdulillah Pak. Subuhnya dia kencing keluar batunya itu. Tepuk tangan dong. Wow. Bu, maaf nih, Ya. dari ujung sampai belakang, ini semuanya kencing batu semua. Ini khusus buat suami Pak Hah? Haji, khusus buat suami. Obat teman suami nggak boleh? Nggak boleh. Kita teman-teman suami. Coba ulangi lagi. Coba ulangi, bos. Coba ulangi lagi. Dari awal? Ya. Kan suami saya 2 tahun penyakit batu ginjal, divonis harus operasi ya gitu Pak Haji. Terus saya udah ada ketemu dengan ilmu RDAY yang dipimpin oleh Bapak Haji Dwi Susanto. Nah saya praktekin, suami saya lagi tiduran, terus kata saya jangan dulu tidur ya. Katanya dia jangan main, ini sakit katanya pokoknya gitu ya. Kata suami? Iya. Katanya enggak, pokoknya buka aja celananya gitu. Terus saya selangkangin. Nah, gimana? Nah, ya gini. Oh, iya, Nah, buka iya. celana saya gitu. Iya. Ini belum dibuka Colek. celananya? Ya enggak tuh Pak. Ini belum dibuka celananya. Nggak boleh tuh Pak. Oh, iya. Ya udah dicolek gini ya, dicolek diolesin gitu 3 kali. Olesin di mananya? Jadinya gitu. Ya di bagian yang mana? Uratnya itu. Iya ada. Wah, saya lupa. Ya. Maaf, Ada, Haji ya. ada uratnya? Ya ada urat Iya, yang iya. enak itu. Kan dulunya gini Pak Haji, pas ada tamu ke rumah. Terus dia bilang mau ke belakang dulu mau kencing katanya. Dia bilang nggak bilang sama saya. Pas saya intip kenapa lama di belakang, kira itu lagi apa gitu ya, lagi gini aja Pak di belakang. Suami? Kan, iya. Suami? Ya mungkin ngerasain sakit kan nggak keluar itu batu ya. batunya. Ya pas dia pulang lagi ke kamar gitu, dia tuh tidur, ya saya colekin gitu. Alhamdulillah keluar batunya Pak Haji. Wow, tepuk tangan dong, luar biasa. Alhamdulillah. Manjur, ini mukariman lokal ya. Kalau dioperasikan, 1 biaya, kedua dijahit, orang udah usia kan rentang. Udah pakai ilmu karipan lokal nenek kita colek. Pak Haji, kalau kita sakit perut, colek alat kelamin istri kita, taruh di perut. Amandel, colek alat kelamin kita, taruh di amandel. Saya mau nanya, amalan Pak Haji yang saya praktekin biar cepat terkabul. Tadi bikin takjub Allah. Ya. Biasanya orang tahajud 3:30, jam 3 dah. Tapi kita tahajudnya jam 1. Di mana-mana orang tahajud nggak pernah mandi. Tapi kalau di RDAY wajib mandi. Di mana-mana kalau habis tahajud nunggu subuh tidur lagi. Kalau di RDAY nggak boleh. Wajib baca Quran. Di mana-mana orang kalau bangun tidur langsung bangun loncat. Di RDAY nggak boleh. Harus senyum dulu 41 kali. Di mana-mana orang mandi aja. Di RDAY nggak boleh. Harus pakai pandan 9 lembar. Begitu. Jadi bikin tajub Allah.
Manjur gak? Belum pernah tamu RDAY yang meratekin ilmu RDAY, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran, saldonya di bawah 1 M, nggak ada. Selalu di atas 1 M. Kalau dibaca Quran di 12 juz, selalu di atas 10 M. Itu. Bapak tinggal satu loh kekurangannya, kalau saya lihat. Apa ya, Pak? Mukanya diperbarui. Bisa nggak diperbarui lagi, Pak? Biar awet muda. Jadi bawa ke Bekelas. Jadi mau nanya Pak Haji nih. Ya. Kan saya udah mempraktekin ilmu Pak Haji. Saya udah 8 bulan. Yang mana yang dipraktekin? Ya, bangun malam, senyum, tahajud, baca Quran ya paling sedapatnya emang. Ya. Terus saya udah praktekin, cuman saya ini jualan warung kok sepi-sepi aja Pak Haji. Iya iyalah bos. Kenapa sepi? Karena lo dagangnya berharap. Semua kegiatan yang diharapin, kata Allah siap-siap kecewa. Apa yang dia harapin? Nggak boleh. Pasti cair, pasti bisa, pasti lunas. Kalau lo pasti ngaceng, gitu. Terakhir kapan lo ngaceng? Terakhir? Ya ngaceng tiap hari, cuman kagak kenceng Pak Haji. Nggak kenceng. Nggak kenceng? Iya. Nanti lo cari tawon. Tahu tawon? Iya. Ditaruh di alat kelamin lo. Ya, itu bohong lo nggak ngaceng. Cuman gitu, emang nggak kuat lama. Nggak kuat lama? Iya. Jadi? Ya, sebentar doang. Berapa menit? Ya nggak kayak menitan kayaknya. Nggak kayak menit? Ya ampun. Ya udah ntar ambil ular sanca. Ya wajar-wajar aja Pak Haji. Dia ketawa tuh pakai kacamata. Mbaknya ketawa. Haji, Ya. saya buka warung. Apa? Buka warung bukan toko sembako. Kalau toko sembako kan Pak Haji Roni dia Iya. Bang. Jadi ya saya pengen kayak dia gitu, gimana Pak Haji? Bisa bos, gurunya sama, Iya. ilmunya RDAI sama, tinggal bapak bikin tajuk Allah aja. Pak Haji Roni baca Qurannya 12 juz, bapak baca Quran bisa berapa sehari? Ya paling 2 juz 3 juz. Kalau Ya, sampai 12 baru kuat di saya emang nggak bisa ngaji Pak Ya Haji. udah pelan-pelan dipaksa. Iya. Lama ini Pak Haji kan saya jalanin udah 8 bulan ya. Lama sekarang saya sering kebablasan Pak Haji. Jam 2 kadang-kadang sampai jam 3. Kenapa Pak Haji ya? Itu namanya tamu RDAY blow on. Jadi paksa lah bos. Iya. Namanya mau terkabul harus dipaksa ya. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya Rubiah dari Cisangka Pak Haji. Ya. Mau minta pencerahannya nih. Ya. Saya kan punya jasa derek Pak. Kebetulan dalam 1 tahun ini ada kendala terus Pak. Kendalanya apa? Duitnya nggak dibayar sama customer. Saya Emang ibu jualan apa? jasa derek Pak, bidang jasa. Jasa derek. Iya, betul. Udah derek ibu nggak dibayar. Uh-uh. Kenapa ibu derek? Nggak ada kerja. Nggak ada kerjaan aja. Sering banget Pak Haji. Sering banget. Jadi untuk 3 bulan ke depan saya nombokin beberapa juta Pak Haji. Nah sekarang dari ini ada kendala kebangkrutan Pak Haji. Apa? Kendala. Ada kendala. Iya betul. Jadi uang modal itu habis Pak Haji. Uang hasil derek habis. Iya, karena pakai nombokin itu, nombokin supir kan harus digaji sama saya, sedangkan saya nggak dibayar sama customer. Nah, jadi minta pencerahannya sama Pak Haji bagaimana gitu. Bu, daripada derek mobil mogok, lebih baik ibu derek bapak-bapak nih bu. Iya, sedangkan saya kan di rumah. Gampang lah bu. Ibu catat nama orangnya, ini berlaku semua. Ibu catat nama orangnya, siapa aja yang udah pakai jasa ibu dia nggak bayar. Iya. Ibu colek alat kelamin ibu, bayar. Colek alat kelamin ibu, bayar. Colek alat kelamin ibu, bayar. Nah, 1 orang 9 kali colek. 1 orang, ya. Ya, kalau yang manjur sih 1 orang 99 kali colek. Nah, itu ada berapa orang yang ibu mau tagih? Banyak banget Pak Haji. Banyak banget. Jadi doer ya Pak Haji ya. Ada berapa orang yang ibu? Lebih dari 10 Pak Haji. Bisa doer punya saya Pak Haji. Kalau lebih dari 10 udah jangan dicolek bu, kebanyakan. Ibu tulis nama-namanya, ibu tempel di alat kelamin ibu. Sekarang pertanyaannya, lebarnya berapa alat kelamin ibu? 10 cm ada. Sempit bener. Lebar bener. Kalau dimasukin oblak, klok. Kalau colek mungkin kalau 10 kelamaan, ibu tulis aja nama-namanya dan ibu di bawah hajatnya harus bayar minggu ini. Nah, ibu tempel di alat kelamin ibu satu kertasnya taruh di sebelah ibu tidur. Nah, nanti ibu colek langsung lebih dari 10 nama ibu tulis. Dan itu nggak sampai seminggu. Nanti dia langsung hilang. Iya. Namanya hilang. Luntur. Satu lagi Pak Haji, saya minta pencerahan biar hajat saya cepat terkabul nih. Hajatnya ibu apa? Minta cair 1 miliar. Cair 1 miliar. Iya. Nah, apa tuh yang cair? Duitnya Pak Haji masih rekening. Hah? Minta duit cair ke ini tukar bening. Iya, uang apa 1 miliar?
Mendingan gini Bu, mendingan gini. Ini kan tadi tamu saya Japri nih, rumahnya di Menteng. Iya. Istrinya lagi koma di ICU. Enggak. Jadi tumbal pastinya enggak. Ji, ada gak tamu RDA yang pakai baju coklat bisa jadi tumbal? Gantiin istrinya yang lagi koma di RSPAD udah 90 hari. Nah, ibu tinggal gantiin dia berbaring. Nah, ibu dikasih sama dia 100 miliar. Aduh, jangan Pak Haji, nanti anak yatim saya nyariin di sana. Siapa? Anak yatim. Saya kan punya anak yatim tuh. Di rumah Pak Haji tiap minggunya alhamdulillah saya kasih sedikit-sedikit gitu. Dia nggak akan nyariin, Bu. Pak Haji, kasihan. Jadi intinya gini, Bu. Coba ibu bikin takjub Allah. Ini berlaku semuanya. Apa yang bisa ibu bikin takjub Allah? Nah, kedua, ibu aminin dulu nih kondisi ibu yang sekarang, bahwa ini semua pasti udah seizin Allah. Nah, diaminin dulu. Kan ibu kadang, kenapa ya kok hari-hari hidup saya makin sulit? Nggak boleh, ibu nggak sulit. Makin ngejalanin ilmu RDAY makin sulit. Iya, betul. Masya Allah Pak Haji, pernah gak megang duit sama sekali. Emang itu doa saya. Malah kalau bisa ibu lebih sulit lagi. Iya, mana para driver minta duit uang jalan, mana Ya. gak megang duit. Ya. Aduh, di situ saya lemes. Jadi memang begitu, Bu. Jadi kayak orang mana, Bu? Sulit. Kalau udah terakhir lepas, tak. Ibu belum sulit, Bu. Tambahin lagi sulitnya. Ntar saya bilang sama Allah. Allah kurang kencang sulitnya. Gampang, Bu. Kan ada ilmu kearifan lokal. Iya. Tangan kiri colek di alat kelamin ibu, taruh di mulut. Semua ucapan saya jadi duit. Semua ucapan saya jadi duit. Saya juga praktekin begitu, Bu. Ucapan saya jadi duit, ucapan saya jadi duit. Ini alhamdulillah. Yang kiri ini? Iya, tangan kiri. Kiri colek. Sampai copot. Sampai keriput ya. Sampai keriput kali. Pak Haji. Ya udah segitu aja Pak Haji ya. Pak Haji, saya udah lama punya ketakutan kecemasan itu Pak Haji. Gimana? Kecemasan kalau misalnya jalanin yang bangun jam 00 itu mandi terus baca Al-Quran tuh pundak leher tuh langsung tegang kaku, kepala berat. Bos, itu kan adaptasi. Nanti kalau udah biasa enggak. Emang kamu hajatnya apa? Ya pengen semuanya pada lunas pasti sama. Ya udah, kamu tulis hajatnya, kamu gosok di gosok, Bos, gosok. Ilmu baru. 99 ya. 99 dari tidur sampai berdiri, tidur berdiri sampai oblak. 99. Mau tidur aja tuh Pak Haji ya. Mau tidur apa bangun tidur dong? Tidur ya. Manjur. Kalau orang yang nggak ngerti ilmu kearifan lokal, ini sepertinya jorok, Bos. Buat apa jorok? Orang semua orang juga punya kok. Kecuali kalau itu jiji. Kalau jiji copot punya lo, tinggal. Orang ini nempel kok. Kita juga bisa lahir karena itu punya bapak kita. Coba kalau bapak kita sama ibu kita nggak ketemu, nggak bakal jadi kita. Kok dibilang jorok? Apalagi dibilang aliran sesat. Lu yang sesat. Sesat dari mana? Oke? Praktek ya. Sip, terkabul. Tepuk tangan dong. Yuk. Pak. Assalamualaikum Pak Haji, saya Happy dari Jepang Pak. Jepang. Tepuk tangan dong. Happy dari Jepang. Wow. Biasanya kan dari Jepang orangnya negro. Kok ini putih? Makasih Pak. Kalau kami ini putih juga. Insya Allah. Insya Allah. Semuanya yang belang. Ya, apa Happy dari Jepang? Pertanyaan apa dari Jepang? Mau cerita sedikit Pak. Sebenarnya saya Islam, tapi saya udah lama nggak pernah dengar azan, nggak pernah dengar apa-apa, jadi saya lupa ya semua untuk sembahyang. Setelah teman saya selalu ngingetin ada RDY, coba lihat dulu. Terus aku lihat, lihat cucu setiap hari. Saya lakuin mandi 00.00 ya, jam 12 saya mandi, saya sembahyang tahajud, sedikit-sedikit saya berubah. Terus sebelum saya pulang ke sini tuh Pak, saya nggak punya duit sama sekali. Saya ngelakuin colek-colek. Gimana nyoleknya? Ya, colek 9 kali di bibir. Habis nyolek apanya dulu sebelum ke bibir? Colek kemaluan dulu Pak. Colek kemaluan. Ya, Emang kemaluan mbaknya Happy namanya apa? Kalau di Jepang Alat kelaminnya Mbak Happy namanya apa? mangkok. Kalau bahasa Jepang mangkok. Ya. Kalau bahasa Indonesia apa alat kelaminnya Mbak Happy? Oh iya. Terus? Ya itu saya cobain colek-colek berapa kali, 9 kali untuk di bibir, 99 kali. Terus saya colek, ada yang ngasih saya tiket pesawat gratis Pak. Wow, tepuk tangan dong. Itu berarti bentuk alat kelamin kamu kayak pesawat dong. Agak luncing, ujungnya panjang. Terus itu nggak sekali aja, nggak satu aja Pak, ada 2. Saya juga punya utang di zakat, saya banyak make mungkin ya. Terus ada orang linglung kali ya Pak ya, dibayarin semua Pak. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Coba kamu merhatiin ibu dari apa yang hajatnya terkabul? Sini depan. Gak apa-apa. Tepuk tangan dong untuk Happy dari Jepang. Kurang kencang tepuk tangannya. Nah.
Coba merhatiin ilmu RDI apa, hajatnya happy, Allah kabulin. Coba. Yang pertama itu, Berarti nih, ya? yang pertama colek 99 kali. Nolek apanya? Kemaluan Pak. Namanya apa? Nah itu 99 kali sebelum tidur saya lakuin, sesudah tidur saya lakuin. Setelah Sambil mengucap hajat apa? hajatnya lunas, terkabul, banyak duit, kaya raya gitu. Terus celana dalam kebalik juga saya Ini lakuin. kebalik gak? Kebalik Pak. Bapak-bapak nggak percaya? Jangan Pak. Hah? Jangan, ini udah 9 hari lebih. Pantas aja yang belakang pada bersin-bersin. Wow, lanjut. Ya, ini udah apa ya namanya? Udah jimat ya Pak ya? Jimat. Wow. Ya udah saya lakuin semua, itu jimat juga, udah saya untuk muka semua pada bilangnya cantik katanya. Cantik. Wow. Tepuk tangan dong. Boleh gak bapak-bapak pinjam yang bekas kamu pakai 9 hari gak ganti? Orang dipakai kok sekarang. Jadi copot. Aduh. Jangan. Ya. Terus? Ya itu yang saya senengin, waktu visakat itu saya dibayar kontan dengan bapak-bapak dengan bapak-bapak ya. Dibayar kontan? Iya. Wow. Ya saya anterin aja yuk ke bank. Kamu di mana banknya semuanya? Jadi 60 juta semuanya dibayar hari itu. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Luar biasa. Sebelum saya berangkat ke sini. Sebelum berangkat ke sini. Saya padahal nggak punya duit, ibu saya sakit di Lampung, saya orang Lampung ya. Terus Kerja di Jepang. Iya kerja di Jepang. Suami orang Jepang. Oh, suami orang Jepang. Tapi sudah bisa. Sekarang janda. Janda. Mau nyari suami lagi gak? Cari-cari. Cari-cari. Ya, Tapi ya. yang kalian Tapi katanya bising-bising maunya yang ngaceng. maunya kayak Pak Haji. Wah! Dubrak. Ya. Coba kita tanya dulu si ngaceng. Ngaceng. Ya. Terus? Ya yang pertama itu Dapat anak berapa? anak 2. Anak 2. Berarti nikah sama yang orang Jepang? Iya. Dapat 2? Iya, laki dan perempuan. Laki dan perempuan. Umurnya berapa? Umur 21 sama 19. 21 sama 19. Ya. Ini jauh-jauh ke RDI, apa hajatnya kalau saya boleh tahu dari Jepang? Teman-teman saya minta centong. Oh, minta centong. Sama minta uang Uang bibit. Ya, uang bibit. Oh, iya. Ya, karena orang-orang yang di Jepang itu juga banyak yang nggak beriman atau gimana ya Pak? Oh, iya. Ya, maksudnya walaupun Islam karena terlalu kurang dengar azan mungkin ya, Ya. atau panggilan-panggilan yang lain ya. Sama ya musola dekat ya. Musola dekat, tapi nggak sholat. Nggak sholat. Oh, iya. Karena yang punya orang Pakistan, jadi yang punya Pakistan. kebanyakan orang laki aja ya. Yang pada Jadi, sholat. Ya, perempuannya itu. Ya, ini pengumumannya Pak. Nanti dicek sama Pak Kiai benar apa enggak ilmu saya. Tapi kalau benar, alhamdulillah. Orang laki yang tidak sholatnya di masjid tidak boleh jadi wali nikah. Tuh, jadi bapak dan ibu kalau nggak sholat di masjid nggak boleh jadi wali nikah. Jadi bapak paksain gimana caranya harus sholatnya di masjid kalau bisa. Kalau nggak bisa, bapak wajib pakai daster. Enak ya gitu deh. Ini kan bahasa SD Invest, nanti kerasnya sama Pak Kiai gitu ya. Jadi pakai daster. Lanjut. Sekarang saya ingin pertanyakan, saya lagi melakukan berusaha perawat-perawat Indonesia dibawa ke Jepang untuk menjadi perawat lansia Jepang. Saya ingin setiap bulan 100 orang. Oh, ibu mau bawa tenaga kerja Indonesia ke Jepang? Saya sudah punya usaha itu. Oh, udah punya usaha Ya, itu. Bawa pengen dilancarkan. Oh, pengen dilancarkan. Gampang, Bu. Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu mau nyari tenaga kerja, mau dikirim ke Jepang atau kemana aja gampang. Pada saat Bapak dan Ibu mau mencari di kampung-kampung, itu wajib diremes alat kelamin buat salaman. Mau ngikut. Nanti dia mau ngikut. Itu ilmunya, meluluhkan. Tapi bisa nggak Pak Haji kalau saya nggak nyari tenaga kerja buat dibawa ke Jepang, tapi saya pengen pinjaman saya cair. Sama remes, cair. 1 kali remes bisa buat 10 orang. Boleh nggak Pak Haji aku habis remes, salaman, remes lagi, salaman? Jangan. Kalau ibu remes, salaman, bapak remes, salaman, ngerinya terindikasi kayaknya kena panu. Jadi sekali buat 1.000 orang. Udah manjur. Jadi sekali buat 1.000 orang. 1.000 orang. Karena punya kamu lagi bulan. Kalau pernah nggak bisa. Ikut saya. Manjur Pak, manjur. Tapi jangan buat salaman ke saya. Nanti salaman awas ya, jangan ya. Jangan. Itu buat orang lain aja. Mau sama gurunya dikerjain. Jangan ya. Nanti kalau salaman jangan begini-gini. Buru-buru. Jangan. Nanti kalau saya bunyi alarmnya. Baca deh ya. Oke, pakein ya. Sip, tepuk tangan dong. Banyak dari Jepang. Monggo maju, dapat mobil gratis ini mengamalkan ilmu apa? Silakan. Nama, kota, mengamalkan ilmu apa dan kabulnya apa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anas Habibi dari Majinang, Cilacap, Jawa Tengah. Alhamdulillah, ini pertama kali saya ke RDIY dan alhamdulillah juga mungkin suatu keajaiban atau mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada saya berkat ilmunya Pak Haji. Minta izinnya Pak Haji untuk mengamalkan. Tapi yang penting banget, kenapa saya pengen banget ke sini? Itu cuma satu. Yang lain mungkin di sini sebagai tamu, tapi aku ke sini hanya ingin mengharap ridho Pak Haji bahwa saya ingin menjadi muridnya, bukan sebagai tamunya. Gitu.
Kenapa mau jadi murid SD Impres? Salah satu yang udah biasa dikerjakan setiap tahun sama saya itu sedekah buat anak yatim. Cuma itu kan biasanya setiap tahun. Kalau di sini saya baru melihat ijabnya itu tiap hari gitu loh. Makanya ini lebih menyenangkan gitu loh. Dan pertama kali melihat RDAY itu lewat Facebook tanggal 27 Februari. Baru berapa bulan? 1,5 bulan ya. Nah, dari situ kita ngamalin pertama kali dalam hidup untuk bisa baca Quran sampai khatam itu karena ada motivasi dari RDAY. Itu yang luar biasa. Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Tadinya nggak pernah baca Quran, sekarang dipaksa. Pak Haji bilang 12 juz, walaupun hanya bisa 1 juz. Pertama itu 1 malam, itu udah kebanggaan tersendiri bagi saya. Gitu. Alhamdulillah naik sampai 3 juz. Tapi yang lebih luar biasanya lagi, saya dapat mobil gratis itu karena anak saya minta jalan-jalan nggak keturutan. Dek, mungkin hari ini kita belum bisa jalan-jalan pakai mobil, tapi dengan ridho Allah pasti kita dapat. Jam 12 malam ada orang datang nganterin mobil, kita mau bayar nggak ada uang, nggak taunya ada yang transfer. Cuma selisih sekitar 15 menit ada orang transfer ke rekening saya. Dan salah satunya kemarin lagi sedekah PC ada juga yang transfer 2 juta lagi. Itu luar biasa banget. Kita belum kenal Pak Haji aja udah ada keajaiban, apalagi kalau yang sudah kenal harusnya lebih cepat kabul dong. Pasti. Ya kan? Gitu. Jadi untuk yang hadir di sini dan pemirsa YouTube, intinya jangan pernah ragu. Ilmu ini real, ilmu yang diwariskan oleh Pak Haji, semua itu adalah kebenaran. Jadi wajib diamalkan. Terutama yang sudah biasa kayak sholat 5 waktu tambahannya qobliyah ba'diyah yang tadinya tidak pernah sekarang jadi kewajiban gitu loh. Nah, itu yang membuat kita makin percaya bahwa Allah itu ada dalam diri kita dan kita pasti bisa untuk mewujudkan sesuatu yang belum pernah kita wujudkan gitu. Jadi intinya ayolah semuanya pada mempunyai keyakinan ekstrim, keyakinan yang tingkat dewa. Itu yang membuat kita pasti kabul kayak gitu. Walaupun ada obrolan jorok. Nah, itu salah satu yang bikin kita ketawa. Jadi kalau obrolan jorok itu membuat kita ketawa, kita senang. Itulah yang membuat hajat kita cepat kabul. Jadi kalau hati senang, uang datang. Betul, hati senang uang datang. Jadi hati sedih, uang pergi. Betul, Pak Haji. Nah, dan salah satu motivasi yang paling luar biasa yang aku dapatkan setelah lihat YouTube pas Pak Ustadz ceramah bahwa di situ segala sesuatu yang kita lakukan kayak kita lagi berwudu aja. Coba lebih diresapi. Ketika sholat pun ini sholat kita yang terakhir itu luar biasa Pak Ustadz. Saya sampai nangis di saat sholat Jumat kemarin itu sampai nggak sadar. Dan apa yang Pak Ustadz sampaikan itu benar. Gitu. Itu baru pertama kali saya merasakan bahwa sholat itu nikmat. Amin. Intinya nggak terlalu banyak hajat, hanya minta ridho dan aminnya anak yatim aja. Kita pasti semua kabul, itu aja. Kayaknya demikian testimoninya. Kalau yang jadi gini bos, ya setelah ketemu ilmunya RDAY, bos jadi rajin baca Quran. Iya betul Pak Haji. Sebelum ketemu RDAY, tidak sama sekali Pak Haji. Sebelum kenal ilmu RDAY, tidak pernah baca Quran. Enggak setelah ketemu ilmu RDAY, tiap hari jadi baca Quran. Iya. Wow. Itu yang luar biasa Pak Haji. Dan satu lagi dalam keluargaku, untuk pertama kali dalam kehidupanku selama pernikahan, baru sekarang keluarga itu mau berjamaah Pak Haji. Dan kayak mertua itu yang tidak pernah sholat tadinya, sekarang mau sholat. Apa-apa lain nggak apa-apa, itu semua gitu. Jadi salah satu tahun ini banyak banget. Setelah lihat RDAY itu mukjizatnya banyak banget. Karena kita tingkat dewa semua, ya pasti semuanya kabul gitu aja. Jadi kalau bagi yang belum kabul harus tingkat dewa, pasti kabul. Kayaknya demikian. Saya kan nggak biasa tidur, bukan. Saya kebiasaan kalau tidur itu pada subuh maksudnya enggak. Jadi kalau jam 12 itu saya langsung mandi pandan, sholat tahajud, senyum. Cuman senyumnya itu saya suka sambil zikir. Maksudnya begini, kan kalau duduk senyum 41 kali lama waktu. Jadi kalau sambil zikir alhamdulillah itu baru saya sampai sarang-sarangnya begini Pak Haji. Iya, sarang-sarangnya. Satu itu. Yang kedua, setelah saya dijazah alhamdulillah 27.000 itu, alhamdulillah kejutan-kejutan keajaiban Allah alhamdulillah saya terima. Di antaranya saya mendapatkan kejutan berangkat umroh insyaallah tanggal 21 Agustus ini saya berangkat. Wow. Kejutan yang kedua, saya alhamdulillah selama saya menjadi pendakwah, baru seumur hidup saya jadi pendakwah, setelah saya mengamalkan alhamdulillah itu di bulan Agustus hari kemerdekaan Republik Indonesia baru saya mendapatkan undangan ceramah. Biasanya kan Rajaban, Maulid Nabi gitu ya. Sekarang saya 17 Agustus mendapat job panggilan ceramah alhamdulillah. Wow, kemudian yang ketiganya Pak Haji, saya kan suka mohon maaf banyak pasien yang ke rumah. Pasien? Ya, artinya begini, saya itu memberikan orang yang berobat ke saya kan seperti dokter memberikan resep. Misalnya kalau obat bengek ini resepnya gitu kan, obat buduk ini kan. Nah setelah saya mengamalkan, contohnya jangan yang bengek. Apa gitu contohnya? Iya yang kudis, yang bengek, yang kudis, yang kurap gitu Pak Haji. Jadi masing-masing beda seperti dokter. Yang nggak bisa ngaceng bisa nggak berobat ke ibu? Pernah. Ya. Obatnya apa bu kalau yang nggak bisa ngaceng? Beda Pak Haji, beda.
Apa kalau nggak bisa ngaceng katanya? Obatnya apa? Bisa ngaceng. Kalau nggak bisa ngaceng, obatnya apa biar bisa ngaceng? Supaya bisa ngaceng. Dicolek-colek Pak Haji. Colek pakai apa? Ya seperti itulah Pak Haji. Begini Pak Haji. Nah dari pasien itu, saya mengamalkan ilmu RDAY. Yang mana? Mengamalkan ilmu RDAY-nya yang air cebokan itu Pak Haji. Ya. Di antaranya saya kan punya pasien yang berangkat ke Saudi itu ke Jeddah. Ternyata di sana dia punya majikan yang sangat galak, pengen cepat-cepat pulang. Terus saya bilang begini, biasanya pakai ilmu saya. Nah, setelah rada lemot saya pakai ilmu RDAY, ya udah air cebokan aja saya bilang karena majikannya nggak ngizinin pulang juga. Nah setelah itu air cebokan 99 kali oleh pasien saya di Saudi itu, kemudian dipakai ngepel, dipakai mandi, pakai masak dan sebagainya. Alhamdulillah terkabul, kata majikannya, ya udah kamu boleh pulang. Alhamdulillah dia lagi ngurus dokumennya dan ibu terima kasih katanya. Saya mau pulang langsung ke ibu katanya begitu Pak Haji. Alhamdulillah setelah menggunakan air cebokan 99 kali itu. Nah kemudian yang terakhir. Bisa dipaketin dari sana air cebokan. Jadi air cebokannya dia bikin sendiri di sana. Saya ajarkan ilmu RDAY-nya ke sana. Kan manjur. Manjur alhamdulillah. Nah, kirim lagi pakai botol zam-zam tuh. Nah kemudian 2 minggu yang lalu Pak Haji ada pasien yang stroke udah 3 bulan nggak bisa bangun. Kemudian dia berobat ke saya. Saya kasih air cebokan juga. Nah karena emang waktu itu pasien ada 5 orang Pak Haji. Akhirnya saya pakai amalkan juga ilmu RDAY yang lain yang menggunakan 9 kali dicolek. Gimana nyoleknya? Begini Pak Haji, 1, 2, 3, saya hitung ke 9. Ya kurang dalam, kurang dalam. Dalam Pak Haji. Oh, iya, iya. Nah karena pasiennya ada 5, jadi 5 jari ini dikali 9. Asli Pak Haji. Saya begini aja ke kamar mandi, saya begini. Jari ini dulu 9. Ini terus semua udah 9. Kan botol ngejajar tuh ya. Botol aqua itu. Langsung saya masukin satu-satu, ini fotonya ada videonya. Saya masukin satu-satu sambil saya ngucap alhamdulillah 9 kali dengan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak-anak yatim kandang embe pimpinan Pak Haji Dwi Susanto bin Haji Suwondo, saya yakinnya pasti Allah kabulkan. Saya sebutin pasien satu-satu yang stroke sembuh saya masukin tuh. Jadi ini habis colek. Iya habis colek itu kan kita. Habis colek dari mana? Nyolek apa? Dari sini 5 botol 5 jari saya masukin Pak Haji. Iya. Nah udah selesai kan? Pak Haji besoknya si supir yang stroke 3 bulan itu setelah minum air saya yang ilmu RDAY saya pakai, besoknya nyupiran truk. Tepuk tangan dong. Tetangga pada nanya Pak Haji, kamu berobat kemana? Udah nyupiran truk lagi? Ke bus aja itu yang di Sukabumi di Golpara. Saya kebanjiran pasien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Widi dari Temanggung Bu. Saya jamaah dari Mas Ferry lama. Saya di sini tadi jam 11 baru sampai, langsung privat sama Pak Haji. Nah, di sini saya tadi Pak Haji pesan untuk testimoni apa yang sudah dilakukan dari tahun ke tahun. Memang saya dari Mas Ferry dari mobil kecil sampai pakai elep sampai sekarang saya mengikuti terus Pak Bu. Ternyata hasilnya luar biasa. Banyak keajaiban yang terjadi pada hidup saya. Yang pertama kali saya kesini hajatnya 1. Bapak saya sudah kritis di rumah sakit, udah nggak bisa apa-apa, dinyatakan dokter udah nggak bisa sembuh. Sakitnya komplikasi antara melena, diabetes, sama prostat. Udah berapa hari, 7 hari udah nggak bisa ngapa-ngapain Pak. Saya WA sama Pak Haji, Pak ini gimana? Bapak saya kok seperti ini? Ternyata Pak Haji saya suruh sedekah potong sapi waktu itu. Alhamdulillah Pak, nggak ada 10 menit Bapak saya sadar. Luar biasa Pak. Ini kuncinya Pak Haji. Waktu itu sedekah potong sapi Jumat Barokah. Iya. Tiap hari Jumat kan? Tiap hari Jumat. Tiap hari Jumat RDAY motong sapi Pak, wajib. Iya, nanti wajib. dagingnya dibagi sama anak yatim. Nanti kaki, kepala, kulit, jeroan buat bapak-bapak ibu makan. Sate. Nanti dagingnya buat anak yatim. Jadi bapak kebagiannya kaki, kulit, kepala, jeroan. Gitu. Makanya bapak pada penyakitan kan? Jadi kalau bapak dan ibu punya hajat ekstrim, kebetulan di hajat ekstrimnya papanya sakit kritis. Nah kita paksain sedekah potong sapi Jumat Barokah 1 juta. Makanya di RDAY sehat nggak sehat, punya hajat nggak punya hajat, pokoknya paksain tiap Jumat kita potong sapi buat tolak bala. Jangan sampai balanya datang baru kita keluarin tolakannya. Nah itu kita wajib 1 juta. Nah kalau sedekah subuh memang udah dari dulu. Nah ini kita bikin waktu itu saya bilang coba berani gak paksain sedekah potong sapi 1 juta Jumat Barokah. Nah dia kerjain. Lanjut. Iya. Nah, setelah hajat itu terkabul, yang kedua kali saya punya pinjaman di Mandiri 160 juta ya Pak. 160 juta. Alhamdulillah potong sapi lagi hari Jumat, hari Senin sudah terkabulkan, sertifikat diantar ke rumah sama kepalanya. 4 hari. Cuma 4 hari. Saya waktu itu Pak Haji alhamdulillah waktu 4 hari sudah kembali Pak Haji itu. Makanya jangan ragu-ragu ke sini. Ilmunya luar biasa. Terus lagi nih Pak, kemarin bulan kemarin ya Pak Ferry
ya. Saya kesini lagi, nggak ada 12 jam, saya pulang, kabur lagi Pak. Itu masuk rekening 25 juta. Nah, nggak ada 12 jam. Nah, makanya saya kesini lagi pengen ada hajat lagi yang luar biasa lagi. Mudah-mudahan nggak lama. Yakin nggak lama, pasti nggak lama. Nah, itu makanya mari Pak, Bu, kalau yang punya kesulitan apapun, Pak Haji punya jawabannya. Nah, untuk yang dari daerah Jawa Tengah, dari Klaten, dari manapun, nanti bisa bareng Pak Ferry. Ya, lebih mudah, kita nggak harus naik turun bus yang lain, angkutan yang lain dulu sebelum kenal Mas Ferry. Iya, kita perjalannya ribet Pak. Dari sana nanti turun Bulbula, nanti nyari lagi angkutan ke sini, pulangnya juga ribet. Itu banyak apa? Banyak pertanyaan di jalan. Nah, ini gimana, ini kemana? Gitu masih bingung. Nah, mari Pak, kita sama-sama belajar di RDAY. Nanti minta petunjuk sama Pak Haji bagaimana solusi-solusi yang terbaik untuk kita. Mungkin hanya itu dari saya, testimoni sementara. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hasan Pak Haji dari Jakarta. Pertanyaannya apa Sen? Ini Pak Haji, saya dipercaya oleh pemilik salah satu mall di Jakarta untuk mengelola limbah. Dari awal 2010, kata pemiliknya yang penting yuk pegang bersih selamanya. Tetapi saya di pergantian pengurus atau pejabat kantor, banyak peraturan, dibikin kontrak setahun. Nah, jadi banyak peraturan lah, kalau merugikan saya. Bagaimana caranya agar seperti bos ya gitu, nggak ada peraturan lah gitu. Orang yang nggak mau dibolak-balik, pasalnya nggak ada, peraturan nggak ada, jalannya mulus. Kuncinya cuma satu, pakai celana dalamnya dibalik. Sudah. Nggak akan nanti dirubah-rubah seperti bosnya. Pak Haji, kenapa kok bisa ngomong pakai celana dalam dibalik manjur, PH dibalik manjur? Dulu, zaman Jepang atau zaman Belanda, itu orang Jepang nyari penduduk kampung yang dewasa untuk kerja rodi. Supaya kita nggak ketemu sama orang Jepang, nggak kena razia sama orang Jepang, supaya kita nggak kerja rodi. Zaman dulu nenek kakek kita pakai celana dalamnya dibalik. Zaman dulu kan nggak ada celana dalam, jadi kolornya dibalik, bajunya dibalik. Makanya disurvei sama orang Jepang, satu kampung tidak akan kena kerja rodi. Nah, ini kita praktekin sekarang. Kan sekarang udah nggak ada kolor, adanya celana dalam. Nah, celana dalamnya lo balik. Nanti walaupun peraturan berubah-ubah, tetap lo yang menang. Walaupun ada peraturan baru, tetap lo dipakai. Nah, itu gunanya pakai celana dalam dibalik, kaos kutang dibalik. Kan banyak yang pada protes. Pak Haji, biasalah netizen. Gua protes, apa manfaatnya celana dalam dibalik? Emang lo mesti tahu? Gua mesti tahu. Lo tanya nenek kakek lo zaman dulu, orang kalau bawa pistol nyelundupin, nggak ketangkap sama orang Jepang sama orang Belanda, dia pakai bajunya dibalik, sama bawa senjata di bawah itu apa, baskom apa tuh namanya. Nah, itu nggak bakal kena, bos. Makanya ilmu celana dalam dibalik cocok buat para penipu. Nggak deh, rumor. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya dari Blora. Nama Ibu Sulistiawati. Saya datang ke sini Pak Haji karena mendapat anugerah yang sangat besar. Besar mana sama badan ibu? Besar mana sama badan ibu? Besar anugerah saya Mas Pak. Pak, kalau kita ngelihat anugerah besar, utang besar, sampai kiamat gak bakal lunas. Kalau kita ngelihat utang kita besar, musibah kita besar, kesulitan kita besar, sampai kiamat gak bakal selesai. Bukan saya sabdain. Ibu buka Al-Quran, makanya kan saya paksain buka Al-Quran, baca Al-Quran. Artinya apa? Di Al-Quran itu ada ayatnya, Pak. Rahmatku lebih besar daripada murkaku. Jadi murkanya Allah kecil dibandingin rahmat. Bapak Ibu jangan lihat murka, tapi yang dilihat rahmat. Umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang, pernikahan panjang, apalagi alat kelamin panjang. Ibu lihat Pak Haji, anugerah saya besar. Akhirnya sampai kiamat nggak bakal selesai. Harusnya anugerah saya kecil Pak Haji, utang saya cuma 50 miliar, kecil dibandingin rahmatnya Allah. Makanya tadi tamu saya ngebel, Ji, boleh gak yang nanya pertama gue kasih duit 100 miliar tunai malam ini? Dia ngebel saya nih. Tukerannya apa bos? Tukerannya gantiin istri gue yang sekarang lagi koma di ICU di RSPAD udah 99 hari. Nggak ada bu, rahmat Allah kalah. Rahmat itu lebih besar. Makanya bapak dan ibu jangan sekali-kali ngomong, Pak Haji anugerah saya besar. Saya nggak setuju. Soalnya kalau hutangnya besar atau murkanya besar,
Gimana rahmatnya Allah? Mosok kalah? Jangan Bu. Pak Haji, saya punya utang, gitu aja. Berapa utangnya Bu? 10 miliar. Ya udah, saya telepon tamu saya yang di Menteng, orang terkaya di Indonesia, Bos. Ini ada tumbal satu nih, Bos. Kasih dia 100 miliar, dia gantiin posisi istri lo yang sekarang lagi koma di RSPAD udah 99 hari. Pasti mau lah. Nah, jadi selama kita ngelihat permasalahan kita besar, ucapan adalah doa besar. Tapi kalau kita bilangnya kecil, ya kecil. Ucapan adalah doa. Yang besar siapa? Allah. Gitu. Makanya saya bilang, Bu, udah utang lagi, Bu. Utang. Lanjutin utang lagi. Saya sabdain dah utang lagi. Kok utang lagi, Pak Haji? Enak, Bu, utang, Bu. Oh gitu, Pak Haji. Lo lihat negeri ini, utang lagi, utang lagi. Yuk, coba cerita lagi. Tadi humor. Alhamdulillah Pak Haji. Utang lo berapa? Utang saya 800 Pak. Ya Allah, Bu. Udah lo gantiin aja tamu gue yang di ICU aja dah. Kan dapat 100 miliar. Bayarin utang lo 800, yang 99 miliar 200 juta balikin ke gue dah. Baca Quran, Bu, baca Quran, baca Quran. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi. Udah. Iya baca Quran. Iya, belum. Ih, harus baca Quran. Baca Quran, Bu. Iya. Baca Quran. Lo bisa baca Quran nggak? Lo mau gue bacain Quran atau lo mau baca Quran? Mau baca Quran. Gak mau gue bacain? Gak mau. Iya, biar gue anterin ke liang lahat. Ya lo baca Quran paksain. Ini kan enggak. Pak Haji, saya nggak bisa baca Quran. Belajar. Ayo belajar. Baca Quran, belajar. Udah tua, udah ngitung utang aja apa luar kepala, main kalkulator. Baca Quran, Bos. Iya Pak. Kapan mau baca Quran? Alhamdulillah Pak, insya Allah secepatnya belajar. Iya, baca Quran dulu. Nanti gua ajarin, Bu, kalau udah baca Quran. Gua ajarin. Ini nanti nih ya. Tadi gua dapat laporan dari Ibu Tri. Ini habis acara pencerahan, nanti kita privat ada 4 orang, Bu. Gua mau ajarin, Bu, cara cepat hajat terkabul cuma dalam waktu 1 hari. Ntar nih, 4 orang. Udah daftar tadi tuh. Nah, lu baca Quran. Oke? Oke, Pak. Sip. Tepuk tangan dong. Luar biasa. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suparti dari Temanggung. Utang saya banyak. Sekarang lunas. Saya melakukan ini ADAY baru 1 minggu, terus langsung itu dapat calon suami, langsung dilunasi. Apa? Ilmu itu yang malam yang malam sholat itu, mandi terus sholat, terus baca Quran, terus itu yang apa, pakai daun pandan itu, ya itu diputer itu langsung. Berarti suaminya tajir ya? Kaya raya ya? Iya, insya Allah. Ngaceng nggak itu? Ya udah, cukup gitu aja. Gitu aja? Iya. Yang udah lunas kok. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, berarti yang saya ngomong benar dong ya? Ya, ada yang lunas hutang tiba-tiba ya. Masa sih Bapak Ibu nggak bisa? Baru seminggu loh lunas hutang dan langsung bisa bergoyang lagi. Padahal udah lama nggak goyang-goyang. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDAY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.